Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Bigel Channel. Pada kesempatan saat ini saya telah membuat suatu aplikasi yang saya beri nama itu aplikasi arisan seperti Wheel of Fortune ya teman-teman. Tetapi kalau Wheel of Fortune, wheelnya yang bergerak, tetapi kalau di aplikasi ini jarumnya yang bergerak. Mari kita lihat. Nah, jadi aplikasi ini itu sebenarnya aplikasi Grab ya, teman-teman, atau chart yang dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu Wheel of Fortune ya, atau sesuatu kalau kita pernah mendengar permainan Wheel of Fortune ini hampir sama, tetapi bedanya kalau Wheel of Fortune ini rodanya yang berputar, jarumnya tetap. Tetapi kalau di sini ini jarumnya yang berputar. Nah, permainan ini dia memiliki speed ya teman-teman. Jadi speednya itu 1 sampai 20. Dan ini bisa ditutup dan bisa dibuka. Artinya pada saat si operator untuk mengoperasikan supaya fair itu dia kita tutup ya kan, supaya adil gitu teman-teman. Jadi nggak bisa kita memberhentikan itu sesuai dengan keinginan kita. Bisa sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu jarang terjadi ya teman-teman. Soalnya itu kan tergantung dari speed yang kita gunakan, kecepatan si jarumnya ini berputar. Nah, gimana cara bermain atau cara mengoperasikannya? Sama seperti permainan yang lain ya teman-teman. Pertama itu ya kita tentukan speed yang kita inginkan. Semakin besar speed yang ada, semakin cepat perputaran jarumnya. Kedua, tekan tombol reset untuk memulainya dari angka 1. Jadi dia mulai start di angka 1. Checkbox ini untuk tutup dan buka. Terus tekan tombol start, tekan tombol stop. Jadi kita mulai seperti ini. Bisa kita start dengan speed 10. Nah, dia akan berputar seperti ini. Tetapi kalau ini untuk aplikasi arisan, dia terbuka, ini akan nggak fair ya teman-teman. Jadi si operator itu bisa menentukan nanti, oh mau keluar di angka berapa gitu. Nah, untuk adilnya ini kita tutup ya teman-teman. Ini kita tutup sehingga nggak tahu si operatornya ini nanti mau dia stopnya itu dia nggak bisa ya teman-teman. Jadi misalnya oke, stop. Nah, kita stop di sini, baru kita buka di sini. Yang dapat siapa sih? Oh, yang dapat Ibu Clara. Ibu Clara itu nomor berapa nih? Oh, nomor 5. Jadi sesuai dengan data yang di sini ya, teman-teman. Jadi background datanya ini ada di sini. Jadi teman-teman kalau mau ganti orangnya ya ganti orangnya. Jangan ganti ininya, nomornya teman-teman. Jadi misalnya siapa yang nomor 1 ya, misalnya diganti ya nama pesertanya. Nah, konsepnya seperti apa sih ya? Untuk aplikasi arisan ini? Ini konsepnya itu diagram ya teman-teman. Jadi ini merupakan diagram atau chart scatter. Jadi misalnya awalnya seperti ini. Kita akan melihat gimana proses kerjanya. Nah, di sini saya sudah buatkan ya teman-teman. Jadi biar nggak lama nulis. Jadi di sini saya pakai R itu sudutnya, R ini jari-jari, kita pakai jari-jari 5, terus sudutnya kita awal dari 0, terus delta X, delta Y-nya itu awalnya itu kita di 5 dan 5. Kenapa 5 dan 5? Ini kalau kita pakai diagram scatter itu enak kita menentukan koordinatnya teman-teman. Jadi koordinat awalnya itu di X-nya 5, Y-nya 5, serta di sudut 360 itu mulai dari 5 ke 0. Jadi misalnya kalau kita scatterkan, ini akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini kita insert, kita buat chart. Nah, chart scatternya akan seperti ini teman-teman. Dia akan berbentuk lingkaran karena dia 360. Nah, ini kita setting dia
12. Nah, axis optionnya itu kita kasih dia min 2. Oke. Min 2, 12. Jadi awalnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mengikuti arah jarum jam, dia akan berputar seperti ini ke sini ya teman-teman, ke kiri sesuai dengan arah jarum jam. Jadi semakin dia cepat, semakin dia tidak terlihat. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini didapat dari mana sih ya teman-teman? Jadi kita menggunakan fungsi trigonometri. Jadi teman-teman harus sedikit ngerti ya fungsi trigonometri. Jadi menentukan koordinat. Jadi misalnya saya mau pergerakannya itu berapa derajat sudutnya. Kalau di sini saya pakai 10 derajat. Saya pakai 10 derajat, jadi pergerakannya itu ada 36. Dan waktu yang saya pakai itu 60. 60 itu artinya berapa? Dalam 1 menit itu ada 60 detik ya teman-teman. Jadi kecepatannya itu hanya sampai 60. Jadi saya menggunakan kecepatan ini pakai konsep aplikasi stopwatch, tetapi yang millisecond ya teman-teman. Sehingga dia bisa cepat. Dan speednya itu juga bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, apa sih rumusnya trigonometrinya itu? Jadi seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita sudah tentukan koordinat awalnya di 55 dan 50 ya. Untuk sudut 360 itu untuk delta x-nya ya kan. Delta x-nya itu sama dengan adalah sini ya teman-teman. Jari-jari ditambah jari-jari kali sinus berapa derajat. Di sini sinusnya 360 derajat. Jadi dapatnya berapa? Terus delta y-nya itu merupakan jari-jari atau R dikurang R jari-jari dikali kosinus sudut. Jadi akan ketemu seperti 0. Seperti ini. Nah, jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Kenapa saya pakai 60/36? Karena tadi waktu yang saya gunakan itu 60 detik, sedangkan sudut yang saya pakai itu 10, sehingga saya menghasilkan pergerakan sebanyak 36. Sehingga harus dibagi 36. Idealnya itu 60/60. Tapi kalau 60/60 itu nanti akan sudutnya itu kecil ya teman-teman. Jadi nanti ininya jadi semakin kecil gitu. Tapi ya terserah. Kalau teman-teman nanti mau coba pakai 60, berarti setiap sudutnya itu 6 derajat ya teman-teman. Jadi jumlahnya pas 360. Nah, triggernya di mana? Triggernya di sini teman-teman. Jadi kecepatan di sini, ini kecepatan dari stopwatch yang kita gunakan. Aplikasi stopwatch yang kita gunakan. Sehingga merubah ini dan terus. Nah, konsepnya seperti apa? Jadi untuk urutannya supaya dia bergerak, ini harus kita hilangkan. Line dan markernya ini kita hilangkan sehingga ini tidak nampak. Yang nampak hanya di series collection ones, di satunya ini teman-teman. Di 55-nya sini. Jadi ini yang kita gunakan. Nah, ini kita copy di sini. Nah, sehingga dia akan berbentuk seperti ini. Loh, tapi kok mengecil karena ininya belum kita setting. Nah, ini kita setting lagi 12. Di sininya -2. Oke, ininya juga kita setting dia 12. Ininya -2. Nah, jadi pergerakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi biar jelas ini dia satu aja teman-teman, biar ketahuan ya pergerakannya. Sama seperti ini. Dia pergerakannya nanti ketahuan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus dia jalannya gimana? Ini sesuai dengan time yang ada. Misalnya di dalam 1 detik dia akan
ke samping ke kiri itu 10 derajat. 2 dia ke kiri lagi 10 derajat, 3 10 derajat. Sehingga kita bisa di sini kita lihat ya line-nya. Nah. Oke, ini di markernya fill. Not fill. Oke. Non. Oke. Jadi ini dia bergeraknya sesuai di sini ya teman-teman. Jadi kita 4 di sini dia bergerak, 5 dia bergerak, 6 dia bergerak, sampai akhirnya dia karena dia mulainya dari 0 berarti sampai 59 dia bergerak. Tetapi kok 59 sampai di sini ya teman-teman? Karena tadi ya kita hanya pakai 36 dari 60 yang tersedia. Jadi nggak mungkin dia full. Kecuali kita pakai dia sama-sama 60. Nah itu pergerakannya dia akan lebih simetris seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba kalau menggunakan 40 seperti apa. Jadi caranya seperti itu. Nah ini cepat teman-teman. Ini sesuai dengan aplikasi stopwatch. Kita settingnya seperti apa. Itu nanti tergantung settingan di modulnya. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi pada saat kita start, ini merupakan start dari konsep stopwatch. Reset pun juga konsep dari stopwatch, stopnya konsep dari stopwatch. Dan ini merupakan formula ya teman-teman. Jadi karena kita makainya di sini menggunakannya sini hanya 24, ada kemungkinan jarumnya ini itu dia berdiri di garis. Jadi kalau berdiri maksudnya nggak berdiri, maksudnya itu dia pas di garis. Nah kalau pas di garis ini kan kita nggak bisa menentukan. Nah di situ kita bisa menentukan sendiri bahwa ini akan ke depan atau ke belakang. Seperti itu teman-teman. Tapi seperti tadi kalau teman-teman mau ideal pakai 60-60, nah ini garis ini nggak bakalan sampai berhenti di garis ini ya teman-teman. Jadi dia pasti pas di titiknya karena ideal 60-60 seperti itu. Sekarang kita reset dulu. Nah reset dia akan mulai dari 1 di sini, baru kita start. Nah dia akan berputar sesuai dengan speednya. Terus kita stop di sini. Nah dia keluarnya berapa? Kalau dia 14, dia harus sesuai dengan 14. Ibu Rudi. Ini rumus ya teman-teman, ini rumus biasa, ini rumus index match saja teman-teman. Jadi kita nggak pakai rumus yang rumus yang ribet atau rumus yang susah-susah. Jadi pakai rumus yang gampang. Artinya kita setting ini di nomor berapa, dia jatuhnya ke peserta nomor berapa. Jadi biar adil, coba kita tutup di sini. Kita speed standar 10, kita reset, kita start. Nah, di sini dia udah mulai bergerak. Delta X, delta Y-nya, serta alfa sudutnya itu sudah bergerak. Yang tetap itu hanya R-nya, jari-jari ya teman-teman. Nah, setelah ini kita bisa stop, baru kita buka. Siapakah yang dapat bulan ini? Oh, ternyata nomor 5. Siapa nomor 5 di sini? Ibu Clara. Jadi konsepnya seperti itu, dan kita juga bisa dia terbuka ya teman-teman. Setelah kita start dia di sini, nah, tapi ini kan pasti operatornya nanti bisa mengarahkan dia berhentinya di nomor berapa. Jadi nggak adil gitu teman-teman. Jadi kalau mau adil ya ditutup aja wheel-nya ini, lingkarannya ini, putaran ini.
Sehingga pada saat kita stop, tinggal buka. Siapakah yang dapat bulan ini? Jadi seperti itu ya teman-teman konsepnya. Mungkin dari konsep ini teman-teman nanti bisa bikin yang lebih bagus dari apa yang saya buat. Mungkin dari saya sampai di sini ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan kepada teman-teman, bisa menambah pengetahuan di Excel VBA dan Excel lainnya. Juga apa yang saya jelaskan di sini juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Salam sehat selalu dari saya dan terima kasih.